Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghindari akhlak tercela yang disusun oleh kelompok 4 kelas 11 IPS 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Wakia Nursetifah Bahar, Syahrul Ferdiansyah, dan Andi Fauzi. Macam-macam akhlak tercela, yaitu yang pertama ghibah, yang kedua fitnah, yang ketiga hasad, yang keempat dendam, dan yang kelima namimah. Yang pertama ghibah. Ghibah adalah perbuatan yang cukup sulit dihindari setiap orang. Ghibah adalah membicarakan diri orang lain, namun umumnya ghibah tidak hanya memperbincangkan orang lain dalam hal baik saja, melainkan juga kekurangannya. Cara menghindari ghibah adalah segera mendustakan bisikan setan saat hati ada dorongan membicarakan aib orang lain. Dengan begitu, ghibah dapat dihindari. Ghibah jika diperturutkan dapat menimbulkan fitnah untuk orang lain. 2. Fitnah. Fitnah merupakan perilaku untuk menjelekkan orang lain agar namanya tercoreng. Perbuatan tercela ini kadang dilakukan secara tersembunyi dan tak jarang disampaikan secara terbuka. Dampak fitnah lebih besar dari pembunuhan. Fitnah mampu menggoreskan luka hati sepanjang hidup bagi orang yang difitnah, dan pelaku fitnah umumnya pengecut dan memiliki hasad tinggi pada orang lain. Perbuatan ini dapat dicegah dengan menyadari bahwa Allah memberikan semua nikmatnya secara adil. Hati perlu ditata agar tidak mudah muncul kebencian yang dapat memicu perilaku fitnah. 3. Hasad. Hasad atau dengki bukan sekadar perasaan iri hati dari seseorang pada orang lain. Namun ketika hati terikat hasad, maka pemilik hati hasad menginginkan nikmat yang orang lain dapatkan juga hilang darinya. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada di orang lain. Ibnu Taimiyah mengatakan hasad yaitu membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang dialami orang yang dihasad. Hasad bisa mengakibatkan hangusnya kebaikan seseorang. Hati orang berhasad tidak pernah merasa tenang. Cara untuk mengatasi hasad yaitu dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Selain itu, seseorang juga mesti menyadari jika hasad merupakan perbuatan tercela yang bisa menghanguskan kebaikan. 4. Dendam. Dendam juga menjadi perbuatan tercela. Rasa dendam membuat hati seseorang dipenuhi rasa kemarahan. Dia ingin membalas perilaku orang lain atas perbuatan tidak menyenangkan yang dialaminya. Cara untuk mengatasi dendam adalah dengan memaafkan orang yang menyebabkan sakit hati. Teladan utama dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Nabi memaafkan orang-orang menyakiti beliau dalam perang Uhud, walau para sahabat memintanya untuk mendoakan agar mereka celaka. 5. Namimah. Namimah adalah sikap mengadu domba. Namimah memiliki efek yang dahsyat dalam merusak hubungan hanya dengan bekal sebuah informasi bohong. Hubungan di antara orang lain bisa kacau balau, bahkan efek namimah diserupakan seperti sihir. Cara menghindari namimah yaitu menahan diri untuk tidak menyebarkan setiap kabar yang diterima. Selain itu, perlu pula untuk menjauhkan diri dari mengikuti perkataan orang yang suka bersumpah, mencela, mengumbar fitnah, menghalangi orang lain berbuat lain, dan yang melampaui batas lainnya. Kesimpulan, di dalam kitab suci Al-Quran dan Rasulullah SAW pun telah bersabda lewat hadis-hadisnya untuk menjauhi sifat tercela tersebut, karena sifat tercela dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, perlu pula untuk menjauhkan diri dari mengikuti perkataan orang yang suka bersumpah, mencela, mengumbar fitnah, menghalangi orang lain berbuat lain, dan yang melampaui batas lainnya.
Itulah materi singkat tentang cara menghindari akhlak tercela yang disusun oleh kelompok 4 kelas 11 IPS 1. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thank you for watching.